Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Minpo, Miminnya Desain Popo, dan di video kali ini, sekarang Minpo akan kasih tahu tips nih, terutama buat para Canva kreator teman-teman, atau yang belum menjadi kreator udah bisa kebayang nih, Canva kreator itu seperti apa gitu. Jadi, untuk menjadi Canva kreator itu tentunya udah dijelaskan ya di video sebelumnya. Nah, teman-teman mungkin bisa nonton video sebelumnya dulu, baru ke video ini. Jadi ketika teman-teman udah menjadi Canva kreator, tugas utama teman-teman yaitu membuat template sebanyak mungkin untuk mendapatkan income yang berkali-kali lipat, teman-teman. Tapi ketika teman-teman membuat template, tentunya harus disesuaikan dengan marketnya dan juga guideline dari Canva-nya itu sendiri. Kenapa kita harus menyesuaikan guideline-nya? Agar template yang kita buat itu lebih cepat di-review dan lebih cepat di-approve dan muncul. Dan juga dipromosikan juga nih template yang kita buat oleh Canva. Lumayan kan, teman-teman udah buat template lalu dipromosin gratis ke orang banyak gitu. Tentunya potensi untuk di-downloadnya ya tentunya akan lebih besar gitu. Nah, guideline-nya itu seperti apa sih? Nah, ini yang Minpo akan kasih tahu di video ini. Oke, kita langsung lihat aja ke screen ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat template itu harus mengikuti requirement dari Canva-nya ini. Nah, sebelum kita ke sana, teman-teman perlu ketahui dulu ya, tentunya template yang ada di Canva ini ya dibuat oleh para kreator dan mereka udah mengikuti guideline dari si Canva ini gitu. Jadi teman-teman harus mengikuti guideline-nya. Nah, yang pertama, kita mungkin akan lebih banyak di skip ya, karena aku akan menjelaskan poin-poin pentingnya aja, seperti itu. Nah, ketika teman-teman membuat desain, terus di dalam desain itu ada beberapa kontak, nah teman-teman itu harus sesuaikan ya, karena penulisan kontak dan juga website dan juga username di Canva itu, Canva Creator itu punya aturannya tersendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, kalau teman-teman buat template itu harus seperti ini. Jika ada pemakaian nomor handphone, ada pemakaian situs, ada pemakaian email, ada pemakaian username, ada pemakaian alamat. Ini harus sama persis seperti ini agar di-approve teman-teman. Seperti itu. Jadi ikutin saja ya. Dari Canva aturannya seperti ya udah diikutin gitu. Contohnya nih, misal nih kita cari travel Instagram post di sini. Nah, kita cari deh apa ya yang ada nomornya. Nah, ini dia. Ini dia ada nomornya. Nah, mirip kan? Ya sama, bukan mirip. Pasti sama teman-teman gitu. Jadi sama, teman-teman dibuat itu nomornya seperti ini. Lalu cari lagi preview template. Nah, ini situsnya seperti ini, alamatnya seperti ini, nomornya seperti itu gitu. Jadi sudah dijelaskan semuanya teman-teman, itu harus diikuti, nggak boleh nggak diikutin gitu, harus diikutin. Nah, udah itu tadi. Selanjutnya, atau teman-teman bisa pakai ini yang lain juga boleh gitu. Kalau mau Jerman itu mau seperti apa, atau mau Meksiko, Rusia, Spain itu bisa diikuti yang ini gitu. Nah, selanjutnya di Canva itu ada beberapa nama yang diperbolehkan untuk ditampilkan di template kalian. Jadi ketika kalian membuat template di Canva itu nggak sembarangan. Ingat, nggak sembarangan. Karena ya nama-namanya udah di generiknya, udah di umumnya tuh udah ditentukan oleh Canva. Mana nama-nama yang boleh ditampilkan, mana yang tidak boleh gitu. Tapi di sini list nama yang diperbolehkan. Jadi ketika teman-teman buat sertifikat nih kayak gini. Nah, teman-teman menggunakan nama-nama yang udah ditampilkan, udah dikasih tahu gitu. Misal preview template, Sacha Dubois. Jadi nggak boleh asal namanya pakai nama kita, itu nggak boleh, pasti ditolak terus gitu. Nah, kita cari nama Sacha Dubois. Ada nih, ada. Nah, itu. Jadi, teman-teman harus sesuaikan dengan guideline dari Canva-nya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya nama bisnis atau mau ada nama bisnis, itu gunakan nama bisnis yang ini. Gitu. Jadi, nggak boleh nama lain, tapi harus disesuaikan dengan nama ini. Benar-benar nama ini. Gitu. Nggak boleh dirubah-rubah. Gitu. Itu udah aturan dari Canva-nya. Nah, ketika teman-teman buat desain itu nggak boleh dalamnya lorem ipsum atau apapun kayak di Freepik, itu nggak boleh teman-teman. Harus ada isinya, title-nya apa, isinya apa gitu, harus jelas seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi ini untuk layoutingnya teman-teman harus jelas, nggak boleh
tulis original, impactful, or inspiring statement here. Nggak boleh kayak gitu, tapi berisi. Isinya apa gitu, letaknya gimana, terus title-nya apa gitu, harus jelas semuanya. Seperti itu. Nah terus misal nih kita mau buat template, terus kita copy template dari orang lain gitu, itu nggak boleh juga teman-teman, kedeteksi. Jadi kalau mau copy template itu pinter-pinter lah, harus amati, tiru, modifikasi. Teman-teman harus bisa buat sendiri, apalagi menggunakan Canva itu platform yang cukup mudah. Teman-teman tentunya bisa lah buat dari blank canvas gitu. Nah untuk penamaan tanggal ya, format tanggal itu harus mengikuti seperti ini ya. Tuh format yang diterima, udah dikasih tahu nih format yang diterima. Bisa format 1, format 2, format 3, format 4, itu teman-teman tinggal ikuti saja. Intinya taat aturan aja biar template-nya teman-teman diterima. Nah terus ada lagi nih terakhir tips buat teman-teman. Tentunya kalau teman-teman buat template di Canva, misal nih kayak aku buatnya kayak gini, misal create design. Nah misal create design seperti ini. Nah misal aku udah desain nih, misal aja udah desain gitu, terus dinamain di sini. Nama di Canva itu untuk dipublish template-nya di Canva Creator itu harus mengikuti format ini teman-teman. Nah jadi harus dari warna dulu, lalu ke style, lalu ke tema, baru ke kategori gitu. Jadi warnanya apa? Nah purple and pink. Stylenya apa? Geometric, estetik, minimalis, modern, retro, vintage, wedding, atau apapun itu stylenya gitu. Watercolor, nah itu stylenya. Lalu temanya apa? Oh wedding gitu, nah itu temanya. Lalu kategorinya apa? Instagram post, Facebook post, Instagram story, Instagram reels gitu, itu bisa semua. Jadi purple and pink warna dulu, lalu geometrik stylenya, lalu teknologi temanya, lalu kategori Instagram post gitu. Jadi Instagram post itu kategorinya. Nah seperti itu aja teman-teman tips dari Minpo terkait pembuatan template di Canva Creator. Jadi teman-teman harus patuhi semua guideline-nya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan share video ini kemanapun kalian mau. Dan juga subscribe semua sosial medianya Desain Popo. Mau itu Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, ataupun YouTube ini. Itu boleh banget untuk di like, share, dan follow, serta subscribe teman-teman. Seperti itu. Dan itu aja ya dari Minpo, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.